ada juga tuh. Tapi tidak di tempat kita loh. Tempat lain, ya kan? Nah, amaknya udah berjilbab dari masukannya ke pesantren. Buka utang kan di pesantren itu. Kacau. Kalau begitu kita nggak setuju lah ya. Nah, menurut siapa nih? Chan. Namanya Zaza Chan. Nah, bagaimana pendapat Zaza? Itu dah Bapak yang ngomong. Siapa Pak? Yang namanya ngomong tuh Schopenhauer. Dalam teorinya yang disebut dengan teori nativisme. Apa katanya? Faktor dari dalam itu, kalau ayahnya baik, anaknya baik, baru baiknya. Masuk dia ke pesantren baik ya. Tapi ayahnya buruk, anaknya buruk, kan gitu. Anaknya buruk juga rupanya di pesantren. Kan tadi tergantung lingkungan. Lagi masuk pesantren ada gitu. Dibulinya kawan-kawannya. Kan ada tuh. Sekarang apa ya? Cie ada ya. Ada juga Pak satu-satu. Dikumpulkan banyak juga jadinya kan. Ini jurusan apa nih? Nah, coba bayangkan, karena dia mada, Pak Ahmad, pas ke jurusan agama. Tapi tidak ada baiknya di jurusan agama dulu. Ini teorinya. Coba bantah. Bapak kan udah biasa dengan murid, nggak senang Pak. Silakan. Zaza Raisa Chan. Bagaimana menurut pendapatnya? Karena tergantung lingkungannya juga. Ya. Iya lah, nampaknya masuk ke pesantren yang majinin enggak, tapi madanya minta ampun juga. Nah berubahnya ya. Berarti memang dianya gak bisa. Udah, memang dianya yang gak bisa Pak. Gimana Pak? Rahmani, ini orang yang dirahmati. Rahmani, aduh. Pesantren majinin beradu. Silakan Rahmani tidak ada, semua baik ya. Udah masuk dia ke pesantren majinin, mada aja. Sekarang lihat rupanya Paknya mada, amatnya mada. Coba. Ibu di pesantren mada juga, ini dia. Berarti anaknya dia nggak bisa diatur, harus tergantung anaknya. Kan dia dimasukkan di lingkungan yang baik. Iya. Tapi dia nggak mau berubah. Nggak juga mau berubah. Nanti tidur istirahat nanti dia ngacau di rajon. Kenapa? Pak Anda baik, Mak Anda baik, ya kan? Tapi nggak sini, Rasulullah baik. Dekat sana, dekat sana. Nah inilah teorinya. Jadi mana yang kita setujui? Pendapat siapa tadi? Nurul bagaimana? Silakan. Saya Mana nih? Coba sana ada juga. Bagaimana menurut Nurul? menurut saya semua anak itu harus bisa menentukan hidupnya, bukan ditentukan oleh orang tua ataupun kita tuh setelah kita mengenal orang tua atau enggak gitu. Itu tuh kita menentukan hidup kita tergantung kita sendiri. Masya Allah, kita berikan dapat dulu untuk semuanya. Itu tergantung dia juga lagi Pak. Bapak ingin buktikan 4 hari ke depan. Siapa yang bapaknya kurang ajar, ini mohon maaf ya rasanya ya. Nah, siapa yang bapaknya baik, nampak dari perilakunya, betul? Karena ada teorinya. Tapi yang jahat, hati-hati, jangan dihukum ayah kita dengan perangai kita. Setuju? Jadi jahat kamu di sini, yang dibilang jahat itu bukan kamu. Anak sial kok, iya kan? Anak sial kok, kan? Tapi Bapak puaslah, mualim ini bagus. Saking bagusnya, ada yang kemarin, Pak jangan dihilangkan Pak PA saya ya Pak. Rupanya dia memang orang yang punya mimpi yang besar, berawal dari orang tua yang bagus, ya kan? Makanya Bapak menyimpulkan apa yang kamu sampaikan itu benar adanya. Tidak bisa Pak teori itu bergantung sendiri, ya kan? Kalau bergantung teori itu sendiri Pak, enggak, ya kan?
Nah, bisa kita melihat kepribadian seseorang, betul? Makanya lahirlah teori yang kedua. Apa kata John Locke nih, kawan bapak nih? Kata John Locke tuh, manusia itu dia bersih di saat dia dilahirkan itu, betul? Betul. Bersih dia. Jadi yang membuat dia tidak bersih itu tergantung faktor eksternal. Ya kan? Maknya banyak penjahat, korupsi, penipu ijazah. Tidak penipu tersinggung karena ijazah palsu, masuk anaknya ijazah palsu pula. Tidak berlaku di sini. Belum tentu juga kan gitu tadi. Apa kata John Locke? Faktor eksternal sangat mempengaruhi keberadaan diri seseorang itu. Kenapa? Karena dalam teori tabula rasanya dikatakan anak itu bersih seperti kertas putih. Betul? Air, walaupun dia terlahir dari anak berzina, dia bersih. Cuman yang berdosa ayah ibunya kan? Makanya kita tidak boleh menghukum orang. Kalau mamanya jahat, bapaknya jahat, sebenarnya dia terlahir dalam keadaan bersih. Nah, keadaan bersih inilah yang diungkapkan oleh John Locke. Faktor eksternal lah yang membuat dia itu, ya kan, semakin nampak keberadaan dirinya. Itu yang aku bilang tadi kan, sekolah, apa lagi? Lingkungan. Ini dia. Kalau begitu, berarti ini itu apa orang buat teori ini? Nah, siapa jawab? Kalau ini aja, bagaimana? Sementara dia ada dua teori, mana yang pasnya? Kalau kata John Locke itu faktor eksternal aja, anak itu bersih. Sementara di nativisme dia itu terlahir memiliki apa? Bawaan. Apa bawaannya? Kalau emaknya baik, karena papa Najwa baik, ya kan? Papanya baik, ya kan? Berarti baik, ya kan? Iya, menurut si Schopenhauer. Dibantah oleh John Locke. Oh, tidak bisa katanya. Anak itu bukan jahat sejak lahir, tapi anak itu bersih. Mana yang lebih berperan dari dua teori ini? John Locke ya. Berarti buruk pun ayahnya. Berarti anak tidak membawa bawaan ya. Berarti ini yang teori. Kalau begitu, ibarat di Schopenhauer, saya sudah kaya menemukan teori saya bilang itu kan memang ya tuh ada. Cobalah lihat katanya. Jokowi itu anaknya ya kan, entah iya entah tidak, ijazahnya ada ya kan. Nah, palsu mungkin. Kenapa? Ayahnya punya ijazah palsu. Bapak berani ini karena memang banyak di YouTube nih kan. Bahkan rektor UGM pun ngomong kan. Nah ini mana yang benarnya? Atau entah aku saya teori itu tersinggung pula orang nanti. Nah, mana yang benar? Silakan parisacan. Atau satu teori aja kita pakai, hilanglah satu teori. Bagaimana menurut kamu Pak? Parisan. Menurut parisan? Menurut saya ada benarnya kedua-duanya. Terus? Pertama, kalau teori pembawaan sejak lahir itu ada sebagian orang yang umpamanya bapaknya jahat. Ya. Jahat di sini tuh sifatnya tuh memang harus jahat, Pak. Ya. Pola ukurnya, Ya. umpamanya orang tuanya tuh emosi, Ya. umpamanya. Nah, lahir anaknya. Ya. Nah, karena umpamanya anaknya ini kan orang tuanya kan ibunya emosi, keemosian, Ya. ayahnya emosi. Ya. Jadi kadang ada anak tuh lahir mengikuti Sampai dah. anak tuh lahir mengikuti gen orang tuanya, Ya. emosi juga. Ya. Nah, makanya itu
Kalau umpamanya tentang sifat jahat sih ya Ustaz, seorang anak tuh mungkin mengambil contoh, pertama kali dia mengambil contoh dalam kehidupan dia itu dari orang tua dia. Iya, terus Nah makanya itu umpamanya pembawaan sejak lahir itu umpamanya itu tuh berdasarkan gen orang tua dia. terus Itu yang pertama Ustaz. ya